Film diawali dengan 6 orang remaja yang masing-masing mereka memiliki profesi yang berbeda. Joey adalah seorang mahasiswa cerdas, namun ia sangat pemalu. Jensen adalah seorang pengusaha muda. Mike adalah seorang penambang. Amanda adalah seorang mantan veteran perang. Berikutnya ada Ben, seorang karyawan toko, dan Danny adalah seorang penggemar ruang rahasia. Mereka berenam adalah orang-orang pilihan yang mendapat sebuah undangan melalui kotak misterius. Hal tersebut membuat mereka penasaran akan apa isi di dalamnya. Untuk membuka kotak tersebut, ternyata terdapat teka-teki yang sangat sulit untuk dipecahkan. Mereka berusaha untuk membukanya dan ternyata di dalam kotak terdapat sebuah karcis yang berfungsi untuk masuk ke dalam ruangan misterius. Barang siapa dari mereka yang berhasil lolos, maka akan mendapatkan uang sebesar 10.000 US dollar. Karena tergiur dengan hadiah tersebut, mereka pun akhirnya mendatangi sebuah gedung yang bernama Minus Escape Room Facility. Mereka berkumpul di ruang tunggu. Karena sebelumnya mereka tidak saling mengenal, akhirnya mereka pun berkenalan satu sama lain. Di antara mereka berenam, Danny adalah orang yang paling berpengalaman dalam misi ruang misteri karena ia sudah sering bermain game tersebut. Setelah mereka menunggu instruksi, mereka pun saling mengobrol. Pada saat itu, Ben merasa bosan dengan suasana tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk keluar untuk menghidupkan sebatang rokok. Namun, pada saat Ben membuka pintu keluar, gagang pintunya terlepas. Ben tidak mengerti mengapa gagang pintu itu bisa langsung terlepas. Kemudian Danny berkata, jika mereka sudah masuk ke dalam ruang pelarian atau ruang misteri, dan ternyata permainan sudah dimulai tanpa sepengetahuan mereka. Di balik gagang pintu yang terlepas itu, terdapat sebuah kode rahasia yang harus mereka pecahkan. Setelah itu mereka pun menyusuri ruangan untuk mencari petunjuk, hingga akhirnya Mike menemukan sebuah obeng di balik tumpukan buku. Pada saat Mike menunjukkan obeng itu, Joey melihat sebuah kode yang terdapat di halaman depan buku. Kode itu ialah angka 4, 5, dan 1. Joey pun segera membuka kombinasi kunci dan memasukkan kode tersebut. Setelah Joey memasukkan kode tersebut, tiba-tiba suhu di ruangan itu meningkat seperti berada di dalam oven. Alright, now that's pretty cool. I just thought that the book... Joey akhirnya memutuskan untuk mengembalikan temperatur ke semula. Namun ternyata temperaturnya malah macet dan tidak dapat digerakkan. Danny berkata bahwa di saat mereka merasa bingung, mereka dapat meminta sebuah petunjuk pada petugas ruangan. Amanda kemudian mengetuk sebuah ruangan yang mereka yakini bahwa di ruang tersebut terdapat seorang petugas. Namun pada saat Amanda berkata bahwa mereka memerlukan petunjuk, si petugas malah mengikuti perkataan Amanda secara berulang. Ben yang merasa kesal karena si petugas terus-menerus mengulang kata yang sama, akhirnya ia melakukan suatu tindakan. Ia mengambil sebuah alat pemadam untuk memecahkan kaca ruangan. Pada saat Ben mengambil alat pemadam, ternyata alat-alat itu berbahan plastik dan tidak dapat digunakan. Akibat perbuatan dari Ben tersebut, suhu di ruangan itu pun semakin tinggi. Setelah itu Joey ternyata mendapatkan kunci yang menempel di alat pemadam itu. Kemudian mereka pun membuka ruangan si petugas. Dan ternyata di ruangan itu tidak terdapat seorang petugas, melainkan hanya sebuah patung yang menyeramkan berbentuk manusia. Suara yang dihasilkan sebelumnya itu adalah rekaman yang sudah disetting. Tak lama kemudian, mereka pun mendapatkan sebuah telepon dari petugas agar mereka mengikuti sebuah aturan yang tertulis. Pada saat Jason meletakkan teleponnya, suhu ruangan kembali meningkat dan kini jendela yang semula terbuka sekarang menjadi tertutup. Karena kejadian ini, Amanda merasa shock dengan apa yang terjadi. Kemudian Joey mencoba untuk menenangkan Amanda dan memberinya segelas air minum yang ada di dispenser. Kulit Amanda menjadi terbakar akibat suhu yang semakin panas dan mereka pun tentunya semakin panik. Tak berselang lama, Joey berusaha untuk tenang dan mencari petunjuk agar mereka dapat keluar dari ruangan tersebut. Pada saat Joey menyusuri ruangan, ia melihat desain petunjuk yang berkata, gunakan alas gelas. Petunjuk tersebut menunjukkan agar mereka mencari alas gelas untuk dapat keluar dari ruangan tersebut. Joey pun akhirnya menemukan alas gelas yang dimaksud. Dan ternyata, alas gelas itu adalah tombol yang dapat membuka jalan keluar.
Pintu keluar sengaja dihalangi oleh lukisan. Namun, jika tombol tidak ditahan, maka pintu akan kembali menutup. Jason pun memutuskan untuk masuk terlebih dahulu, sedangkan yang lainnya menekan tombol agar pintu tetap terbuka. Di sini Joey yang mendapatkan petunjuk, kemudian meletakkan gelas yang terisi oleh air. Hal itu bertujuan agar tombol dapat menekan dengan sendirinya, tanpa harus ditekan oleh mereka. Akhirnya mereka pun masuk satu persatu ke dalam lorong, hingga yang tersisa hanya Ben dan Danny. Mereka pun kemudian mengisi gelas yang belum terisi. Terdapat 6 tombol yang harus mereka letakkan gelas berisi air. Namun air yang ada di dalam dispenser hanya cukup untuk 5 gelas saja. Hal itu dikarenakan 1 gelas sebelumnya telah dipakai minum oleh Amanda, karena mereka tidak mengetahui bahwa air tersebut ternyata memiliki fungsi. Ben dan Danny semakin tidak kuat berada di dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian muncul sesuatu seperti api dari atas mereka yang menyebabkan ruangan semakin panas. Beruntung Ben dan Danny berhasil keluar hingga akhirnya ruangan itu pun meledak. Setelah menyelusuri lorong itu, mereka akhirnya berada di dalam ruangan yang berbeda. Mereka kembali mencari kunci untuk membuka pintu jalan keluar. Hingga akhirnya Jason menemukan sebuah kunci dan berhasil membuka satu gembok. Karena terdapat 2 gembok untuk membuka pintu, mereka pun mencoba untuk membuka gembok yang berisi kode tersebut. Mereka menebak nama presiden yang memiliki 7 huruf, namun ternyata tidak berhasil. Hingga Ben melihat sebuah tulisan yang kembali mengingatkannya kepada masa lalunya. Ia teringat kejadian ketika sedang bernyanyi di dalam sebuah mobil bersama teman-temannya. Lalu mereka menyebutkan kata Rudolph. Kata tersebut saling berhubungan, sehingga Ben dapat menyimpulkan bahwa kata Rudolph adalah sebuah kata kunci gembok tersebut. Dan setelah Jason mencobanya, ternyata benar, pintu tersebut dapat terbuka. Mereka pun masuk ke ruangan berikutnya yang ternyata itu adalah tempat bersalju. Tempat tersebut sangat ekstrim bagi tubuh mereka, karena sebelumnya mereka berada di sebuah tempat yang sangat panas. Setelah itu Danny berjalan secara perlahan, namun pada saat ia berjalan ke depan, tubuhnya tiba-tiba terpental seperti terhalang oleh sebuah dinding. Setelah tubuhnya terpental, terdengar suara ledakan dari bawah. Danny masih menganggap itu hanya sebuah efek suara dan tidaklah nyata. Danny pun kembali mendekati dinding yang membuatnya terpental tadi, lalu memegang dinding tersebut dan sesuatu pun terjadi. Hal itu membuat udara di sana semakin dingin dan mereka pun memutuskan untuk saling berdekatan agar tubuh mereka tetap hangat. Setelah itu, mereka berpencar untuk mencari petunjuk agar dapat keluar dari tempat itu. Amanda menemukan sebuah jaket, lalu mereka pun membagi rata jaket tersebut dan saling bergantian agar tidak terjadi keributan. Setelah itu mereka menemukan lubang kecil yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Namun kunci itu dilapisi oleh balok es yang sangat keras. Dan untuk dapat melelehkan balok es tersebut, mereka mempunyai ide untuk meminjam korek milik Ben. Karena jarak Ben dan yang lainnya cukup jauh, akhirnya Ben melempar koreknya, namun tidak sampai. Dan terpaksa Danny mengambil korek tersebut. Namun pada saat Danny hendak mengambilnya, tiba-tiba lantai es yang dipijaknya retak. Lalu Danny terjatuh dan tenggelam di dalam genangan air es yang sangat dingin. Dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Karena teman-temannya tidak dapat menolongnya, mereka pun terpaksa harus mengikhlaskan kepergian Danny dan melanjutkan permainan agar mereka dapat keluar dari tempat mengerikan tersebut. Karena korek milik Ben yang hendak diambil oleh Danny terjatuh, akhirnya mereka pun menemukan cara lain. Mereka mencairkan balok es dengan cara memakai suhu panas yang berada dalam tubuh mereka. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka pun bisa mencairkan balok es yang terdapat kunci di dalamnya dan berhasil keluar dari tempat tersebut. Setelah itu mereka sampai di ruangan ketiga yang merupakan ruang biliar. Namun ruangan itu dibuat terbalik. Ketika hendak memasuki ruangan itu, mereka mendapatkan telepon. Dan pada saat teleponnya diangkat, suara yang keluar dari telepon itu sangat nyaring hingga mengganggu pendengaran mereka di dalam sana. Mereka ditugaskan untuk mencari gagang pintu agar pintunya dapat terbuka.
Mike mendapatkan petunjuk bahwa bola biliar angka 8 adalah kunci untuk keluar. Kemudian Mike mencari bola tersebut. Namun pada saat Mike berjalan, hampir saja ia terjatuh karena lantai ruangan itu tiba-tiba amblas ke bawah. Ternyata mereka berada di ketinggian ratusan meter dan lantai yang mereka pijak akan amblas dalam beberapa menit lagi. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Setelah itu Amanda akhirnya memutuskan naik ke atas untuk mencari bola biliar angka 8. Setelah itu ia pun menemukan sebuah brankas yang terkunci. Joey kemudian memecahkan teka-teki geser untuk mendapatkan angka agar brankas yang menyimpan bola angka 8 dapat terbuka. Joey berhasil menemukan kode brankas. Namun ternyata kode tersebut salah, dan jika memasukkan kode yang salah, maka lantai akan terjatuh satu persatu. Hingga mereka pun mencoba beberapa kali. Tak lama kemudian, Amanda berhasil membuka brankas itu. Dan benar saja bola tersebut ada di dalamnya. Namun ketika ia berjalan melintas untuk bergabung dengan yang lain, bola itu terjatuh dari sakunya. Ia pun akhirnya mengorbankan diri agar dapat mengambil bola tersebut. Sebelum Amanda terjatuh, ia sempat melemparkan bolanya kepada Jason, tepat saat potongan lantai terakhir jatuh. Pada saat lantai terjatuh, Amanda sempat memegang kabel telepon yang melayang di atasnya. Namun kabel itu terputus hingga akhirnya Amanda pun terjatuh, dan dapat dipastikan Amanda meninggal karena ia terjatuh dari ketinggian ratusan meter. Kini hanya tinggal tersisa 4 orang saja. Kemudian mereka melanjutkan permainan menuju ruangan berikutnya, yaitu sebuah bangsal rumah sakit yang berisi tempat tidur. Tempat tidur itu ternyata identik dengan tempat masing-masing dari mereka yang sempat dirawat dan dinyatakan satu-satunya orang yang selamat. Jadi, mereka semua pernah mengalami kecelakaan, dan mereka itu adalah orang satu-satunya yang selamat dari insiden kecelakaan yang menewaskan banyak orang. Di tempat tidur yang mirip seperti saat mereka dirawat, terdapat berkas-berkas rumah sakit yang sesuai dengan apa yang mereka alami. Kemudian mereka satu persatu pun menjelaskan apa yang pernah terjadi pada diri mereka. Joey adalah orang yang selamat dari kecelakaan pesawat saat sedang liburan bersama ibunya. Jason ditemukan oleh penjaga pantai setelah perahu yang ia naiki terbalik di perairan yang dingin. Ben satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan mobil karena ia mengendarai mobil dengan keadaan mabuk. Dan Mike satu-satunya orang yang selamat di antara 11 penambang yang terjebak di dalam goa yang runtuh. Kemudian Joey pun membacakan dokumen milik Danny, yang ternyata seluruh keluarga Danny keracunan oleh karbon monoksida, dan hanya Danilah yang selamat. Sementara Amanda adalah satu-satunya prajurit dari unitnya yang selamat dari ledakan di Irak. Mereka yang tersisa menyadari bahwa ada orang yang sengaja merencanakan itu semua agar mereka berada di dalam ruangan pelarian tersebut. Hal itu bertujuan untuk melihat siapa yang akan menjadi paling beruntung di antara mereka. Dan aspek-aspek permainan telah dimodifikasi sesuai dengan kehidupan mereka. Kemudian, sebuah siaran TV yang berada di ruangan itu menyiarkan bahwa mereka memiliki waktu 5 menit untuk dapat keluar dari ruangan tersebut sebelum gas beracun menyerang pernapasan mereka. Di sini, Joey merasa bahwa mereka tidak harus terus-terusan mengikuti peraturan dalam game ini. Namun Ben dan Jason membantahnya karena pergerakan mereka diawasi oleh CCTV. Setelah itu, Jason, Ben, dan Mike menemukan foto X-ray yang merupakan sebuah petunjuk. Lalu mereka meletakkannya di sebuah cahaya agar dapat terlihat. Di sisi lain, Joey berniat untuk menghancurkan CCTV yang berada di ruangan tersebut. Waktu mereka hanya tinggal 3 menit lagi. Tak lama kemudian, Jason menemukan mesin EKG yang dapat membuat mereka keluar dari tempat tersebut. Mesin EKG digunakan untuk menemukan denyut jantung optimal. Jason mempercayai jika detak jantung yang tinggi akan menyelamatkan mereka. Kemudian ia menyuruh Mike untuk menjadi percobaan mesin EKG tersebut. Namun Jason terlalu memaksa keinginannya, sehingga Mike tidak kuat, dan secara tidak langsung Jason membunuh Mike dengan mesin tersebut. Sementara itu Joey terus berusaha merusak CCTV seorang diri.
karena mereka tidak mau mendengarkan perkataan Joey. Waktu mereka kini hanya tinggal 1 menit lagi. Setelah mendengar kembali siaran TV, Jason mendapatkan petunjuk bahwa detak jantung tersebut harus berada di antara tinggi dan rendah. Jason kemudian meletakkan mesin EKG ke tubuhnya. Hingga akhirnya Jason berhasil membuka pintu ke ruangan selanjutnya. Ia pun hanya melanjutkan permainan hanya bersama dengan Ben karena Mike telah tewas. Sedangkan Joey menyuruh mereka untuk pergi karena ia harus menghancurkan rekaman CCTV. Akhirnya Jason dan Ben memasuki ruangan kelima dengan dinding dan perabotan yang didekorasi oleh ilusi optik. Di sini mereka berdua berdebat. Ben marah kepada Jason karena ia sudah membunuh Mike dan membiarkan Joey mati di ruangan sebelumnya. Lalu Ben kemudian mengungkapkan bahwa Jason yang telah membunuh rekannya pada saat perahunya tenggelam. Namun Jason melakukan hal itu karena mereka hanya mempunyai satu jaket di udara yang sangat dingin. Dan agar tidak berebut, akhirnya Jason membunuh temannya dengan cara ditenggelamkan. Setelah itu, mereka menemukan palka lalu membukanya. Pada saat mereka berhasil membuka palka tersebut, ternyata mereka terkontaminasi oleh cairan halusinogen yang mengakibatkan mereka berhalusinasi dan teler. Di balik tutup palka tersebut terdapat sebuah petunjuk. Petunjuk tersebut menyuruh mereka mencari obat penawar yang berbentuk suntikan agar mereka bisa terbebas dari efek halusinasi tersebut. Setelah mereka mencari, akhirnya Ben menemukan penawarnya. Namun penawarnya hanya 1 buah saja. Hal ini membuat mereka saling berebut hingga akhirnya Jason dikalahkan oleh Ben. Setelah menyuntikkan cairan tersebut, Ben kemudian masuk ke ruangan selanjutnya yang merupakan ruangan yang sangat sempit dan itu adalah ruangan terakhir. Di sana ia harus menemukan 4 kode untuk dapat keluar dari ruangan tersebut. Dengan ancaman ruangan itu akan menyempit dan akan segera menghancurkan tubuhnya. Di sisi lain, petugas yang berpakaian lengkap dengan APD memasuki bangsal rumah sakit, di mana tempat keberadaan Joey dan Mike tewas. Tujuan petugas mendatangi ruangan tersebut adalah untuk membereskan barang bukti agar permainan ini tidak bisa terlacak oleh siapapun. Pada saat petugas lengah, Joey yang ternyata masih hidup memukul mereka dengan besi. Kemudian dia mengambil senjata yang terjatuh dari petugas dan membunuh mereka. Di tempat lain, Ben ternyata berhasil keluar dari ruangan tersebut dengan kaki yang tertusuk besi. Kemudian ia sampai di suatu tempat dan disambut oleh seorang pria yang disebut sebagai The Master. Pria itu tidak lain adalah orang yang telah menata ruangan misteri. Game Master tersebut menjelaskan bahwa permainan ini telah disiarkan di seluruh dunia, yang ditujukan kepada kaum-kaum elit yang ada di seluruh dunia yang haus akan hiburan yang sangat ekstrim. Mereka tidak peduli kalau peserta dalam game ini harus mati dan tidak bisa keluar hidup-hidup. Di saat Ben mencoba pergi dari sana, ternyata Game Master malah mencoba untuk membunuh Ben agar ia tidak membocorkan rahasia permainan tersebut kepada publik. Untung saja pada saat leher Ben dijerat oleh sebuah tali, Joey yang berhasil selamat dari 2 petugas sebelumnya kemudian menyelamatkan Ben dan menembak Game Master tersebut. Hingga akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Ben dan Joey dirawat karena mereka mengalami cedera yang parah. Tak lama kemudian, polisi datang lalu membawa Joey ke tempat di mana permainan ruang misteri terjadi. Namun pada saat mereka sampai ke tempat tersebut, ternyata semua bukti-bukti fasilitas ruangan misteri sudah dihilangkan. Dan karena hal itu, polisi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Joey. Davis. This is part of the game! 6 bulan kemudian, Joey mengajak Ben untuk bergabung bersamanya dengan penerbangan ke markas Maynes Escape Room Company. Tujuan mereka adalah untuk mengungkapkan siapa sebenarnya dalang dari game escape room tersebut, dan mereka berniat menghancurkan seluruh organisasi yang berkaitan dengan game tersebut. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe
like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.